membahas dan menjawab pertanyaan mengenai ekonomi internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ruh Dewi Skarmasito, NPM 181820303, Prodi Pendidikan Ekonomi 4A STKIP PGRI Tulungagung. Yang pertama adalah terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah di pasar Indonesia dan pasar internasional dari aspek perilaku konsumen dan perilaku produsen. Yang pertama dilihat dari perilaku konsumen. Dampak COVID-19 pada pasar Indonesia dan pasar internasional dilihat dari perilaku konsumen menyebabkan panic buying. Penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat ketika ada situasi tertentu yang dipandang gawat atau darurat kerap dikenal dengan istilah panic buying. Perilaku panic buying ini dipicu oleh faktor psikologis yang biasanya terjadi karena informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Akibatnya timbul kekhawatiran di masyarakat sehingga menimbulkan respon atau tindakan belanja secara masif sebagai upaya penyelamatan diri. Terdapat dua bentuk kekhawatiran yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah khawatir kalau tidak belanja sekarang bisa saja besok harga barang naik. Yang kedua, jika tidak belanja sekarang, maka esok hari barangnya sudah tidak ada. Seperti inilah kondisi panic buying yang sekarang ini terjadi, terutama untuk masker, hand sanitizer, dan vitamin kekebalan tubuh. Di tengah kondisi panic buying, masyarakat cenderung membeli barang lebih dari yang dibutuhkan. Jika hal ini dilakukan banyak orang, maka akibatnya adalah terjadi kelangkaan barang yang disebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah perubahan pasar Indonesia dan internasional dilihat dari perilaku produsen. Selain berdampak negatif pada perilaku konsumen, COVID-19 juga berdampak pada perilaku produsen. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kunjungan masyarakat di pasar karena himbauan pemerintah tidak melakukan aktivitas di tempat keramaian. Hal ini sangat berpengaruh signifikan kepada perekonomian di lingkungan pasar Indonesia dan pasar internasional. Pada produsen barang jadi seperti pakaian, tas, sepatu, bahkan produsen makanan akan berdampak negatif, yaitu menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang-barang tersebut. Namun, pada produsen seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin kekebalan tubuh, hal ini akan berdampak positif karena masyarakat akan cenderung membelinya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja yang Anda lakukan jika Anda adalah pelaku bisnis dengan situasi tersebut? Penyebaran wabah COVID-19 yang tanpa pandang bulu mampu menginfeksi lebih banyak orang di dunia ini, menyebabkan perubahan yang signifikan dari berbagai aspek kehidupan tanpa terkecuali dunia bisnis. Dalam kondisi ini, seorang pelaku bisnis dituntut berpikir kreatif untuk mencari solusi terbaik. Ini perlu dilakukan agar urusan yang dijalankan tetap bertahan dan berjalan dengan baik. Setidaknya, pelaku bisnis harus menyusun strategi rencana. Tujuannya tentu supaya bisnis yang dijalankan dapat bertahan dengan baik dalam menghadapi COVID-19. Di masa sekarang ini, penggunaan teknologi akan menjadi solusi terbaik untuk membantu roda perekonomian bagi pelaku bisnis tetap berjalan. Selain bantuan modal, pemasaran melalui media sosial dan automasi pembukuan akan memudahkan pelaku bisnis untuk menyusun strategi yang sekiranya tepat guna kelangsungan usaha yang saat ini sedang dihadapi dan bisa sukses hingga ke depannya. Tidak bisa dipungkiri, dampak dari pandemi COVID-19 atau virus corona ini memang menyakitkan. Salah satu yang terkena dampak dari munculnya virus corona yakni sektor ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menjalankan usahanya seperti biasa, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan,
bahkan sampai tidak ada pendapatan sama sekali. Dengan menurunnya pendapatan, membuat perusahaan harus berpikir agar perusahaannya dapat bertahan di kondisi saat ini. Berbagai cara perusahaan dilakukan agar usahanya bisa bertahan, mulai dari menerapkan sistem bekerja dari rumah sampai PHK massal, memotong upah pekerja, dan menunda membayar upah pekerja. Cara-cara yang dilakukan itu sangat beresiko bagi perusahaan karena dapat melanggar ketentuan hukum yang ada. Sebaiknya pelaku usaha tetap tenang saat menghadapi pandemi virus corona ini, sehingga pelaku usaha dapat mengambil langkah yang tepat. Selain menghadapi dengan tenang, pelaku usaha harus berpikir lebih kreatif lagi. Dengan begitu, pelaku usaha dapat mengambil keputusan untuk perusahaan dengan bijak. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.